Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzaratul Akma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Islam di Spanyol. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan suatu peradaban. Dalam sejarah Islam, perhatian terhadap ilmu pengetahuan menjadi kunci lahirnya peradaban besar. Salah satu contohnya adalah pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau di Andalusia. Andalusia bukan hanya wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dunia yang berpengaruh besar hingga ke Eropa, khususnya pada masa Renaissance. Pembahasan pertama yaitu kondisi Spanyol sebelum Islam. Sebelum Islam masuk, Spanyol berada di bawah kerajaan Visigot. Kondisi politik dan sosial saat itu sangat tidak stabil. Banyak konflik internal dan ketidakadilan terutama terhadap kelompok minoritas seperti Yahudi. Lemahnya pemerintah Visigot menjadi salah satu alasan utama mengapa Islam dapat masuk dan berkembang dengan relatif cepat di Spanyol. Pembahasan kedua yaitu masuknya Islam ke Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad atas perintah Musa bin Nusair. Pasukan Islam mendarat di Jabal Torik atau Gibraltar. Kemenangan dalam perang Guadalid melawan Raja Roderick menandai akhirnya kekuasaan Visigot dan awal pemerintahan Islam di Andalusia. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor keberhasilan penaklukan. Keberhasilan Islam menaklukkan Spanyol tidak hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena lemahnya pemerintahan Visigot, kepemimpinan Torik bin Ziyad yang strategis, serta dukungan masyarakat lokal seperti kaum Yahudi. Sikap toleran pemerintahan Islam menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat saat itu. Selanjutnya, budirnya peradaban Andalusia. Setelah penaklukan, Islam membangun sistem pemerintahan yang adil dan inklusif. Non-Muslim tetap diberi kebebasan beragama dengan syarat tertentu. Stabilitas sosial ini menjadi dasar perkembangnya pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan di Andalusia. Selanjutnya, pemerintahan Islam di Andalusia. Puncak kejayaan Andalusia terjadi pada masa dinasti Umayyah, khususnya di bawah Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Pada masa ini, Cordoba berkembang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat intelektual dunia. Selanjutnya, kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Pemerintahan Islam membangun sistem pertanian dengan irigasi modern, jalan raya, jembatan, pasar, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kemajuan ekonomi ini mendukung perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Cordoba sebagai kota peradaban. Pada abad ke-10 Masehi, Cordoba adalah kota paling maju di Eropa. Kota ini memiliki ratusan masjid, sekolah, sistem penerangan jalan, serta perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Banyak pelajar Eropa datang ke Cordoba untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam. Pendidikan di Andalusia sangat terstruktur, mulai dari kitab untuk anak-anak, masjid sebagai pusat kajian agama, madrasah, hingga perpustakaan dan universitas. Pendidikan terbuka untuk berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam di Andalusia bersifat integratif, menggabungkan ilmu agama seperti tafsir dan fikih dengan ilmu rasional seperti matematika, kedokteran, dan filsafat. Perpaduan iman dan akal melahirkan ilmuwan besar. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran di Andalusia itu sudah sangat maju, seperti diskusi ilmiah, debat akademik, pembelajaran langsung, serta eksperimen. Metode ini melatih pola pikir kritis dan ilmiah. Selanjutnya, tokoh ilmuwan Andalusia. Tokoh-tokoh yang ada di ilmuwan yang ada di Andalusia yaitu yang pertama, Ibnu Rushd dikenal sebagai filsuf rasional, Al-Zahrawi sebagai pelopor budaya modern, serta Ibnu Tufail dan Ibnu Bajjah sebagai ilmuwan multidisipliner. Mereka menjadi rujukan utama universitas Eropa. Selanjutnya, peran perempuan dalam pendidikan. Pendidikan di Andalusia juga terbuka bagi perempuan. Mereka tidak hanya belajar tetapi juga mengajar dan berkarya. Contoh Lubna dari Cordoba dan Walada binti Al-Mustafi sebagai bukti peran aktif perempuan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap dunia barat. Kemajuan pendidikan di Andalusia sangat berpengaruh bagi barat. Banyak karya ilmuwan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin
Sistem universitas Eropa banyak terinspirasi dari Andalusia. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.